Bismillahirrahmanirrahim. Anak makanan yang Arab seenak pizza dah kok dingin bu, ngadoa dingin ya beli muka selek lamun orang ngadoa dingin mah. Ditambah maning langsung membaca doa mau makan tapi bu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah barik lana, barik muga-muga ngaberkahi Gusti lana maring kita, barik lana fima karena dari sesuatu rozak tanah yang telah engkau rizkikan kepada kami. Kue Arab mangan teh ingat dingin Allah ya bu ya, bersyukur dingin ya Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi, mudah-mudahan berterima kasih atas rizki yang telah engkau berikan kepada kami. Ngadoa dingin, pertama ingat nih Allah, zikrullah. Arab mangan zikir dinginnya bu ya, ingat dingin nih Allah. Yang kedua bersyukur karena kita sudah dikasih rizki bisa makan hari ini ya beli bu, bahwa ingat kalau kita bersyukur la azidannakum, Allah pasti bakal nambah. Arab mangan ke zikirnya olih, bersyukurnya olih. Sing terakhir wakina tetap ingat ya Allah jagalah kami dari api neraka Arab mangan baikah. Ingat nih Allah zikrullah. Yang kedua bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Singkat telune ngedoa ya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari api neraka weke amalan dunia, tapi karena niat yang bagus diluruskan niatnya baca doa dingin, amalan dunia sing hal sepele bisa jadi amalan akhirat ya bu ya. Kita bisa menambah pahala bokuring kabeh tanpa bersusah payah ya bu, tanpa orasah akeh banget mengeluarkan tenaga. Kurmanga mau makan di depan udah ada nasi, sabar sedikit baca doa dulu ya bu, entong main langsung hapek baik. Nah sing mau makan mau minum kue jangan lupa baca doa dulu, baca bismillah dulu, serahkan Allah di dalam segala sesuatunya ya bu ya. Terus bu, wayang bagi lang siyogyane kalau bahasa Indonesianya mas seharusnya, namun bahasa Sundanya duka kuring orang ngerti bu, kurang paham. Wis nikah selama 13 tahun karo wong Sunda, wong asli Garut, alhamdulillah sampai sakit urung bisa Sunda. Jadi masih lancar ya bahasa Jawa karo bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahasa Sunda urung lancar bu. Wayam bagi lang siyogyane ayyan wiya yentania. Siapa yang harus niat? Al muta'allimu, wong kan gulati ilmu. Biqalabil ilmi kalawan jati ilmu ridallahi ta'ala ing ridone Allah ta'ala. Wa darul akhirati lan karena akhirat. Wa izalatal jahli lan karena ngilang akan kebodohan. An nafsihi saking awake dewek. Wa ansail juhali lan saking sakarine piro-piro wong bodoh. Wa ihya ad-dini dan karena ngurip-ngurip akan agama. Wa ibqa al-islami dan karena pengen ngekal akan Islam, jayakna Islam. Fa inna baqa al-islami karena sa teman-teman netepna Islam supaya kita bisa Islam itu kekal, supaya kita bisa menjayakan Islam itu bil ilmi kalawan ilmu ibu. Wala yasihhu az-zuhdu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sartane bodoh. Keterangannya kayak ibu bahwa kuring kabeh harus diniati ketika mencari ilmu, datang tekamene niatnya ta'lim dan zikir. Ta'lim berarti kuring kabeh niat mencari ilmu. Lamun kuring kita mencari yang ilmu, niatkan dalam hati kita mau mencari ilmu itu mau mencari ridhonya Allah. Inna nas'aluka ridhoka, kita cari ridhonya Allah dulu, baru wal jannah, baru surga. Jadi niatna lamun kuring kabeh Arab tekaning majelis yang ilmi, niatna kita mau mencari ridhonya Allah.
Terus sing kalorone apa sing diniatna lamun kuring kabeh tekaning tempat ilmu. Pertama karena akhirat ya Bu ya. Sing katelune karena tujuannya adalah menghilangkan kebodohan. Supaya apa? Kuring dengan taklim, dengan belajar, dengan mengikuti majelis-majelis taklim, kita niatkan supaya kebodohan si anak yang disim kuring teh hilang. Supaya apa? Supaya lebih mengenal Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, mual bisa ujug-ujug Ibu kudu tekanin tempat pengajian. Lamun kuring kabeh pengen ibadahnya bener, kudu tekanin tempat pengajian. Lamun kuring kabeh pengen toharohe bersucine, susucine bener, kuring kabeh kudu tekanin tempat pengajian. Niatkan itu. Lamun kuring kabeh kita semua mau datang ke tempat thalabul ilmi, ke majelis ta'lim, niatkan pertama ridhonya Allah yang kita cari, yang kedua akhirat yang kita tuju, yang ketiga adalah niatkan akan ingin menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang selanjutnya yaitu niatkan untuk menghidupkan agama, Ibu. Anane ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ning kene pada ta'lim, pada zikir manakib, kue kaum munafik, kaum non muslim ke wedi Ibu. Ya, sakieu mawis akeh kebatilan sing terang-terangan, kejahatan yang terang-terangan. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sir terus. Ngerti sir Ibu? Jangan rahasia-rahasiaan terus. Melakukan perbuatan baik jangan sir terus lah sekarang. Jangan kalah. Orang lain pun sekarang melakukan kebatilan terang-terangan Bu. Melakukan kejahatan terang-terangan, kita yang melakukan kebaikan terang-terangan juga, ya nggak Bu? Kita melakukan zikir ya terang-terangan saja, ya beli. Itu sebagai salah bentuk kita menunjukkan kepada orang lain, kepada kaum munafik, kaum non muslim, bahwa kita niatkan ingin menghidupkan agama, ya Bu ya. Selain dengan zikir yang terang-terangan juga melatih gak kuring-kuring kabeh malah munsir malah jadi ngantuk. Puguh sing terang-terangan gak sing kenceng gak ngantuk apa maning sih dipateni lampune bengi-bengi gelar sejadah gue tambah ngantuk bebulali. Nah, jadikan ini sebagai media latihan supaya kuring kabeh engko ning kamare bisa khusyuk, bisa orang ngantuk dengan dilatih kayak dia. Kaum non muslim melihat kumpulan orang Islam bareng-bareng thalabul ilmi, bareng-bareng ta'lim, bareng-bareng berzikir, membacakan sholawat, membacakan tahlil, membacakan tahmid, membacakan ayat-ayat Allah, kue gentar Ibu, ya beli, kue gentar. Makanya dulu orang-orang kaum yang mau melarang sholawatnya gara-gara nama kue, kaum yang melarang tahlilnya gara-gara nama kue gentar ngokna uang Islam bersatu padu ngomong tahlil, mengucapkan tahlil ke batur ke gentar gemeter. Niatkan kuring kabeh ngumpul ning kene sebagai salah satu bentuk ihya'uddin, menghidupkan agama supaya weruh wong non muslim ke bahwa orang Islam itu ada. Sing terang-terangan kayak entong kebatilan hungkul ya Bu ya. Kebaikan gak kudu terang-terangan. Sing selanjutnya yaitu wa ibqaul Islam. Tujuan kuring kabeh thalabul ilmi kudu diniatnya enggo menjayakan Islam supaya Islam kekal abadi ya Bu ya. Fa innal baqa'al Islam, karena setemen-temene lamun kuring kabeh wong Islam pengen Islam jaya kudu karo ilmu. Mual bisa Islam jaya tanpa ilmu. Karena apa? Mau sinang kuring disebutna pertama man aradad dunya, sapane wong sing pengen dunia fa alaihi bil ilmi, maka wajib karo ilmu. Geti ilmu fa alaihi bisa dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, sapane wong sing pengen akhirat fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, sapane wong sing pengen kalorone dunia karo akhirat fa alaihi bil ilmi. Makanya jangan takut buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat para orang tua yang memondokkan anaknya, yang lagi menuntut ilmu, jangan takut. Allah harus janjini sesuatu dengan ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah bakal ngangkat wong-wong. Siapa yang Allah angkat? Bukan orang yang gemuk, bukan orang yang pendek, bukan orang yang tinggi, bukan orang yang kurus.
yang bakal sama Allah diangkat ya Bu. Tapi siapa? Pertama adalah orang-orang yang beriman. Wong sing bakal diangkat nang Allah derajatnya yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Siapa wong-wong sing beriman ke Bu? Bapak, urung beli Pak, bapak-bapak, wong-wong beriman jari Al-Quran sing kapien Pak. Ana ayatnya di surat Al-Anfal disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang sing beriman ke adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Bergetar ke Bu, udah bergetar ngon dak digdug hungkul ya Bu ya. Dak digdug hungkul mah bisa gara-gara lapar ga bergetar Ibu. Namun misalnya bengen ibu bapak dua mantan ya, mantan sing sekia dadi pasangan masing-masing, bengen lagi masih pacaran, ketika disebut namanya doang harus bergetar ya Pak. Bener beli Pak? Bengen lagi masih pacaran disebutnya arane doang gak ya Bu? Bergetar hati ke. Berarti apa? Bergetar itu adalah tanda cinta yang dalam pertama. Sing kalorone berarti tandanya khauf wedi. Disebutna Allah ke wedi udu wedi armen jauh, malah wedi ingat ya Allah, ingat akan dosa-dosa kita, ingat akan larangan Allah dan perintah Allah yang belum bisa kita laksanakan. Karena kita mengingat itu, kita bakal memperbaiki amalan-amalan kita. Singkalorone orang yang beriman adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebutkan, dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum, maka mereka bertambah imane Ibu. Imane lawan bedane imane sing wis nambah karo sing durung kapien Bu. Coba kapien. Bahwa lamun kuring kabeh setelah dibacakan ayat, suatu ayat jadi bertambah iman kita, berarti perubahannya adalah amalan kita jauh lebih soleh, jauh lebih baik dari hari kemarin. Itu berarti zadathum imana, imannya itu bertambah. Itu ciri orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang keduanya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, bukan yaf'alunas shalah, bukan melaksanakan sholat tetapi mendirikan, menegakkan sholat. Artinya apa Ibu? Luruskan niat sholatnya, dibenerin toharohnya, dibenerin cara berwudunya, dibenerin niatnya, dibenerin rukuknya, dibenerin sujudnya, dibenerin bacaan Al-Qur'annya ya Bu ya. Setelah sholat kita mempraktekkan nilai-nilai sholat, bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, setelah kita tanha, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar lewat sholat kita, berarti kita sudah yuqimunas sholah, sudah mendirikan sholat. Itu adalah ciri nek wong sing beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Yang ketiga alladzina yuqimunas sholah walladzina yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, rizki yang sudah Allah berikan ya. Sedekah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kue adalah cirine wong sing beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Terusan ayatnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Terus Allah menjanjikan kepada orang yang beriman teh lahum darajatun 'inda rabbihim. Pertama Allah menjanjikan derajatnya bakal diangkat. Bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman adalah diangkat derajatnya. Yang kedua wa maghfiratun. Ya, apa wa maghfiratun Bu? Ampunan, bahwa Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Yang terakhir sing nang kuring kabeh resep, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Allah wis ngejamin ga wong-wong beriman mah rizki
rizki yang mulia. Itu Allah akan mengangkat pertama orang-orang yang beriman, yang kedua siapa? Walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu satu derajat di atas orang lainnya. Ya Pak, Bu. Jadi jangan takut kepada bapak, ibu, orang tua yang memondokkan, yang mesantrenkan anak-anaknya karena anak-anaknya lagi mencari ilmu, ya Bu ya. Karena man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sapane wong sing pengen dunia karo akhirat fa'alaihi bil ilmi. Allah wis bakal janjikna nggo beriman karo berilmu bakal diangkat satu derajat, dan Allah juga akan menjanjikan rizkun karim, rizki yang mulia. Jadi tong sieun ya Bu ya. Singkat terusan miki, wala yasihhu az-zuhdu wat taqwa, ora sah berzuhud dan bertakwa ma'al jahli sartane bodoh. Jadi lamun bapak ibu sekalian pengen zuhud karo pengen takwa kudu ana ilmune, artinya gitu Bu. Jadi jangan disertai dengan kebodohan. Seperti wa ansyaddalan wis nglaguaken Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran. Jadi Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin membuat suatu syair. Syairnya kayak gitu. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarun minhu jahilun mutanasikun. Fasadun artine utawi kerusakan, kabirun kang gede, iku alimun wong kang alim, mutahatikut tur durhaka sok gawe dosa, wa akbarun lan luwih gede minhu tinimbang fasadun iku jahilun wong kang bodoh, mutanasikun tapi rajin ibadah. Artinya apa Ibu? Bahwa orang yang bodoh tapi rajin ibadah, tekun ibadah itu lebih berbahaya daripada orang yang alim tapi suka berbuat durhaka. Berarti apa? Bahayanya bodoh gitu Bu ya. Jadi kuring kabeh kudu nuntut ilmu supaya apa? Supaya kebodohan hilang dari badan kita. Bahwa orang yang bodoh yang rajin ibadah lebih berbahaya daripada orang yang alim yang suka durhaka. Jadi lebih bahayaan wong sing bodoh tapi rajin ibadah Ibu. Kiye menurut Syekh Imam Burhanuddin, huma fitnatun fil alamina azimatan liman bihima fi dinihi yatamassaku. Huma utawi alimun mutahattikun lan jahilun mutanassikun iku fitnatun, dari fitnah fil alamina ing dalam alam dunia, azimatan kang gede, liman maring uwong bihima kang kalawan jahil mutanassik wa alim mutahattik fi dinihi ing dalam agamane yatamassaku hale ceceklan. Jadi bahaya jahil orang bodoh sing tekun ibadah karo wong alim sing sok durhaka ke kueke dua fitnah yang bahaya banget di dunia kie. Bahaya nggak apa ge Bu? Bahaya untuk orang yang berpegang kepada keduanya. Artinya bahaya untuk orang yang menjadikan keduanya itu panutan. Jadi entong jadikna panutan ning wong bodoh sing rajin ibadah atau wong alim sing sok durhaka. Kueke merupakan fitnah dunia sing paling bahaya. Ya Bu ya. Jadi misalnya kongkong imam ini masjid ya dipilihlah sing paling bener bacaannya ya Bu ya. Ya, dan lain sebagainya. Pentingnya ilmu. Mari kuring tekaning majelis-majelis ta'lim supaya dengan niat menghilangkan kebodohan, supaya kebodohan hilang sing awake kuring kabeh, supaya sholat bisa tambah bener, toharoh bisa tambah bener, mengimani Allah tambah mantep, ya, meyakini Allah tambah mateng, zikir tambah mateng. Mari kita rajin-rajin datang ke
ta'zim, ta'lim dan zikir manakib ya Bu. Sabait maning Bu, sa paragraf maning. Wayan wialan kuduniati bihi kalawan tolabul ilmi asyukro ing syukuran ala ni'matal aqli ing atasen ni'mat akal wa sihhatil badani lan sehat badan wala yanwiya lan ajaniyati bihi kalawan tolabul ilmi iqbalan nasi ing arah-arah manusia. Jadi kalau kita menuntut ilmu, hal yang harus diniati juga adalah rasa syukur kita kepada Allah karena sudah dikasih kesehatan akal dan badan. Karena kemarin saya ngaji di Bapak, ngaji Nurul Zolam, kalau misalnya kita masih punya kemampuan untuk berpikir, terus kita taklid, kita masih ketepaan dosa, ya Bu ya. Makanya kita terus harus mencari, mempelajari. Mari kita niatkan ketika kita thalabul ilmi itu adalah sebagai salah satu bentuk syukur kita karena kita masih diberi sama Allah kesehatan akal dan kesehatan badan. Lamun kuring kabeh wis orang mampu lunga mah moal Bu, moal tekan tempat pengajian ya. Lamun kuring kabeh wis rada-rada pikun-pikun satitik, ya moal berenang tekan pengajian bakal hilang maning ya Bu. Nah, kita salah satu mensyukurinya adalah ketika kita masih dikasih kesehatan akal dan kesehatan badan, mari kita sering-sering datang ke majelis taklim, datang ke ta'zim, ta'lim dan zikir. Selagi kita masih dikasih kesehatan akal dan badan, jangan disia-siakan Ibu. Karena hari ini nggak bakalan sama kayak hari esok. Belum tentu kita juga bakal nyampe sampai sana umurnya ya Bu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kita jangan pernah meniatkan kalau nyari ilmu itu karena arah-arah manusia. Jadi jangan tujuannya itu manusia mengharapkan penghargaan dari manusia misalnya Ibu. Yang kedua, wala istijlaba. Lan ora kena niat karena pengen narik hukumid dunya ing harta dunia. Wal karomata lan kemuliaan inda sultani ing dalam sisine penguasa. Jadi kalau kita nuntut ilmu jangan meniatkan hal tersebut. Pertama jangan diniatkan karena manusia apa maning sing ABG ya Bu ya. Nah ABG anak-anak santri kuring mah pengen ngaji da anak si A misalnya. Oke. Ento ya lamun jadi penyemangat mah ya ora apa-apalah setitik mah, tapi bukan itu niat yang pokoknya. Bahwa jangan menuntut ilmu gara-gara arah-arah manusia, atau karena pengen narik harta dunia, atau karena pengen dimuliakan di sisi penguasa. Entong ya Bu ya. Abu Hanifah juga menuliskan syairnya. Syairnya kayak Ibu. Man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadli minar rasyad fayali khusrani talibihi linayli fadli minal ibad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Man talabal ilma lil mi'ad faza bi fadli minar rasyad fayali khusrani qalibihi linayli fadli minal ibad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Artinya kayak gitu. Man tolaba, man utawi sopone wong tolaba kang geti sopeman al ilma ing ilmu lil mi'adi karena arah-arah akhirat. Faza maka yaktine bakal bagja, bakal senang, bakal oli bifadlin kalawan keutamaan minar rosyadi bayane saking petunjuk. Jadi kalau kita niatkan mencari ilmu karena akhirat ya Bu ya, kita bakal dapat kabar gembira lah, bakal dapat petunjuk dari Allah. Faya li khusrani talibihi
fayakie ana sing dibuang ibu, faya qaumin, maka hei kaum, unturun lenga sira kabeh li khusrani arah-arah ning arah-arah kerugian polibihi wong kang geti linaili fadlin karena arah-arah keutamaan minal ibadi saking hamba. Kia kan bahasa syair jadi agak sedikit dibolak dibalik. Artinya ke bahwa akan ada kerugian. Mangga kaum-kaum lihat bakal ada kerugian untuk orang-orang yang diniatkan nyari ilmu teh supaya dideleng nang manusia. Artinya ke bahwa man talabal ilmi lil mi'ad sapane wong sing geti ilmu karena akhirat faza bi fadlin minar rasyad bakal oleh petunjuk. Tapi uang sing bakal getine karena arah-arah uang, orang yang mencari ilmu karena arah-arah manusia, fayali khusroni tolibihi bakal oleh kerugian. Na'udzu billah. Makanya ibu mari kita luruskan niat. Tiap mau melakukan segala sesuatu luruskan niat. Jangan lupa sertakan selalu Allah. Misalnya ibu daar puasa gak kudu niat, sertakan Allah. Nawaitu soma godin an ada ifar di syari Ramadan hadi sanati titik-titik lillahi ta'ala. Ya bu, karena Allah ta'ala. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan titik-titik-titik lillahi ta'ala. Segala sesuatunya kudu lillah. Ya bu ya, makanya kita mau datang ke pengajian, mari kita luruskan niat, sertakan Allah selalu. Supaya apa? Supaya langkah kita ada di selain zikir, oli zikirnya iya, ya bu ya, ingat terus nih Allah, pahala negah, iya, ya bu ya. Makanya jangan lupa untuk luruskan niat. Rupanya cukup sekian ya bu ya. Berhubung sudah jam 10 lebih 15 menit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah, hakikatnya datang dari kebodohan saya sendiri. Kalau misalnya ada yang benar, yakin itu hakikatnya datang dari Allah. Mohon dimaafkan seluas-luasnya ya bu, ya pak, dimaafin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.